فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Konsep atom pertama kali dicetuskan oleh Democritus, di mana Democritus menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi atau tidak dapat dipotong. Setelah itu, berbagai macam model telah ditemukan untuk menerangkan struktur atom. Pengertian atom berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana teori atom yang baru merupakan perbaikan dari teori yang lama. John Dalton adalah fisikawan asal Inggris di abad ke-19 yang menyatakan teori atom, di mana ia menyatakan bahwa atom akan menyusun suatu materi dari partikel-partikel terkecil. Hal ini berkaitan disampaikan di dalam Al-Quran As-Sabah ayat ketiga, di mana pada ayat Al-Quran ini menyatakan tentang hipotesis atom, yaitu di mana atom merupakan partikel-partikel terkecil yang menyusun suatu materi dan bersifat abstrak dan juga kekal. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب Hipotesis John Dalton ketika dianalisis dengan Al-Quran akan bersesuaian dengan Al-Quran Surah Sabah ayat ketiga yang menjelaskan tentang hasil hipotesis Dalton. J.J. Thomson adalah ilmuwan asal Amerika yang mengungkapkan tentang teori atom Thomson, di mana ia mengungkapkan bahwa atom merupakan pola kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan negatif. Hal itu bersesuaian dengan Al-Quran Surah Yunus ayat 61 yang menyatakan bahwa ada zat yang lebih kecil daripada zarrah. Dewasa ini ditemukan bahwa ada hal yang lebih kecil dari atom tersebut, yaitu elektron, positron, dan juga neutron. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Secara jelas dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa terdapat sesuatu yang lebih kecil dari zarrah atau atom itu sendiri. Pada ayat ini disebutkan sebesar zarrah, yang berarti atom mempunyai besaran. Sedangkan yang lebih kecil daripadanya pada dewasa ini telah ditemukan, yaitu elektron, proton, dan neutron dari bagian inti atom. Kemudian terdapat pernyataan dari Rutherford yang mengungkapkan tentang atom bahwa atom terdiri dari suatu inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif dalam ruangan hampa. Hal ini disampaikan tersirat dalam Al-Quran Surah Yasin 36 dan yang menyatakan bahwa terdapat elektron, neutron, dan proton, dan kemudian ditegaskan oleh Surah Az-Zariyat 49 bahwa segala sesuatu itu selalu berpasangan. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Kata pasangan pada ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas. Ilmuwan Inggris, Paul Dirac, menyatakan bahwa materi tercipta secara berpasangan, yang kemudian dianugerahi penghargaan Nobel. Dalam penemuannya yang disebut Pareto, yang menyatakan bahwa materi berpasangan, yaitu setiap partikel memiliki antipartikel, yaitu elektron dan proton. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan teori atom di mana hal itu mengemukakan konsep bahwa elektron berputar mengelilingi inti atom sesuai orbitnya, yang dimana terdapat proton dan juga neutron di dalamnya. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 40 yang menyatakan bahwa tentang peredaran bumi terhadap matahari, yang kemudian dijelaskan oleh surah Az-Zariyat 49 tentang segala sesuatu itu selalu berpasangan. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Ayat ini menjelaskan proses keseimbangan dalam atom, yang dimana membenarkan hipotesis Bohr yang telah memberikan gambaran mikrokosmos alam semesta. Sedangkan makrokosmos dianalogikan sesuai dengan Al-Quran, sebagaimana jemaah haji mengelilingi Ka'bah, menyerupai arah gerakan elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron dan jemaah haji sama-sama berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Selanjutnya, terdapat teori atau mekanika kuantum, di mana dalam teori ini atom dijelaskan terdiri dari inti atom yang berwarna positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Menurut Schrödinger bahwa satu elektron yang mengelilingi tersebut tidak dapat diketahui pasti keberadaannya. Hal ini bersesuaian dengan surah An-Naml, di mana surah An-Naml merupakan cikal bakal dari perkembangan kuantum, yaitu pada ayat 38 hingga 40. Yang kemudian hal ini juga berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ayat ini merupakan cikal bakal lahirnya teori kuantum yang menceritakan tentang kekuatan cahaya yang dapat melakukan sebuah teleportasi. Hal ini dapat menjelaskan peristiwa dari pemindahan tahta Ratu Balkis
dari Yaman ke Palestina yang berjarak sekitar 1.500 mil. Kemudian juga dapat menjelaskan secara teoritis perjalanan Isra Miraj yang didukung oleh teori kuantum cahaya relativitas Einstein, modulasi gelombang cahaya, dan teleportasi. Proses Isra Miraj merupakan modulasi antara manusia dengan malaikat yang menggunakan modulasi gelombang, sehingga jarak yang ditempuh hanya 0,005 detik dengan menggunakan kendaraan buruk yang bergerak secepat cahaya, serta dengan ditemani oleh malaikat Jibril yang juga memiliki kecepatan cahaya.